Walhamdulillahi rabbil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami'at Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih dalam sepertiga, dalam hitungan 30 hari masih sepertiga. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita sehat walafiat, amin. Walaupun hujan alhamdulillah mengenangi jalan, tapi kita semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah Isya dan tarawih bahkan witir. Semoga ini menjadi amalan untuk kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema pada kesempatan malam ini yaitu tentang puasa dan prestasi. Sering orang menyatakan kalau puasa badan menjadi lemes. Kalau badan menjadi lemes, akhirnya kebanyakan orang pada tidur. Alasannya apa? Karena tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Akhirnya Masya Allah bangun subuh, sholat, habis subuh tidur lagi. Bangun Johor tidur lagi. Bangun asar tidur lagi. Maghrib bangun tidur lagi, udah sampai subuh dah. Ini kadang-kadang yang sering disalahpahami. Memang benar naumus shaim ibadah, puasanya, tidurnya orang yang puasa itu beribadah. Dibanding dia berbicara, ngomongin orang, sehingga dia melazimkan amalan-amalan pahalanya itu tetap terjaga. Coba kita lihat dalam sejarah ada catatan yang menarik. Ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, ternyata umat Islam juga pernah melakukan upaya perang, yaitu dikenal dengan perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam. Waktu itu pasukan umat Islam 313. Pasukan kafir Quraisy di atas 1000, bahkan ada yang menyatakan 1000. Bandingannya luar biasa, tetapi dimenangkan oleh umat Islam. Idza jaa nasrullahi wal, apabila telah datang pertolongan Allah, itu akan memperoleh kemenangan. Bukan hanya perang Badar, bagaimana pasukan Gibraltar, Tariq bin Ziyad bisa menguasai Andalusia, Spanyol pun hanya di bulan Ramadan saat berpuasa. Tak terkecuali umat Islam memenangkan, merebut kemerdekaan bulan apa nih hadirin hadirat? Di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 45. Dalam berbagai catatan ada yang menyatakan 17 Ramadan, ada juga yang menyatakan tanggal 9 Ramadan, intinya bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merdeka tanggal 17 Agustus. Sehingga bendera kita warnanya merah putih, betul atau tidak? Coba kalau seandainya Indonesia merdeka tanggal 14 Februari, benderanya pink, Valentine. Kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah presiden kita yang pertama Soekarno. Sehingga lagi-lagi republik kita namanya Republik Indonesia. Coba kalau presiden kita Ahmad Dhani jadi Republik Cinta. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebentar lagi bangsa Indonesia akan mengukir prestasi.
Sekarang tanggal 6 Juli. Pesta demokrasi Pilpres tanggal berapa? 9 Juli. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa memilih sesuai dengan pilihan kita. Kita berharap mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Ramadan sekali lagi adalah bulan prestasi para ulama. Ada catatan, saya pernah membaca Buya Hamka merampungkan karya tafsir Al-Azhar di bulan Ramadan. Jadi tidak ada ungkapan bulan Ramadan lemes-lemes, banyak yang berprestasi. Bahkan Al-Imam As-Syafi'i karyanya, menulis karya ulama usianya masih muda, 15 tahun. Kalau 15 tahun SMP apa SMA ini Ustaz Siman? SMP udah mengarang kitab yang luar biasa. Kita jangankan mengarang kitab beribu-ribu kitab, nulis satu surat aja bingung. Tapi ini karyanya luar biasa. Apa rahasianya? Karena berpuasa Al-Imam As-Syafi'i. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tetapi puasa sunnah lainnya, Senin, Kamis, Yaumul Bid, puasa Syawal. Bahkan Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma dahri. Barang siapa yang berpuasa setelah dia sebulan lamanya di bulan Ramadan, ditambah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, faka'annama shoma dahri, dia seperti puasa 1 tahun lamanya. Lama nggak Pak 1 tahun lamanya Pak? Jangankan 1 tahun, sebulannya rasanya lama bener. Apalagi kalau kita nungguin dari subuh sampai maghrib, kalau nungguin aja itu rasanya lama banget. Tapi nggak usah ditungguin lah, enjoy. Kalau bahasa Bekasi itu happiness, bahagia, gembira, seneng, itu nggak terasa. Perasaan tadi baru subuh, itu maghrib ya. Jadi seneng, gembira, baca Quran karena dengan seneng, nikmat rasanya. Gampang memperoleh prestasi yang diharapkan. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah As-Sams ayat 9, ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah memperoleh prestasi, sungguh telah memperoleh kesuksesan. Siapa mereka yang sukses? Tentunya bukan hanya mereka yang berpuasa, tapi saat dia berpuasa, man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya dari sifat iri, dengki, emosi, marah-marah. Bahkan dia menyucikan bukan hanya jiwanya juga dibersihkan dengan mengeluarkan zakat fitri. Hartanya dibersihkan juga dengan mengeluarkan zakat mal. Karena zakat jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah boleh di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal, peternakan, pertanian, saya tanya, kalau pertanian panennya setahun berapa kali? Ustaz Siman? 2, dulu kan setahun sekali. Sekarang ada juga panen setahun 3 kali. Berarti kan nggak harus menunggu bulan Ramadan. Panennya sesuai dengan panen yang ada. Ulama kontemporer menyatakan kalau kita punya gajian, harta kita cukup batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau pertanian setahun 3 kali, kalau gajian setahun berapa kali? 12, ada yang 13. Gaji 13. Nah, inilah yang secara sederhana kalau kita ingin bersih, ingin sukses, Ramadan diajarkan untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah, zakatun nafs, agar jiwa kita setelah kita sholat, setelah kita puasa, setelah kita taraweh, kita bersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Harapannya menjadi suci. Kita melihat kita kaya, miskin, zakat fitrah adalah kewajiban bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dijelaskan juga wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi. Siapa yang merugi?
orang yang mengotori jiwanya. Oleh karenanya sekali lagi, puasa di bulan Ramadan sudah saatnya berprestasi. Atlet tahun 2012 Olimpiade yang muslim banyak, tetap dia berpuasa, dia berprestasi. Ini Piala Dunia di Brazil 2014 yang muslim ada nggak? Pasti ada nggak nih? Nggak ada ya. Yang Al-Jazair udah pulang kampung ya. Ya kalau dia waktu itu misalkan dia muslim tetap puasa. Bahkan ada saya lihat di internet itu ada yang muslim saat dia memasukkan dia langsung sujud syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan diajarkan kita untuk berprestasi bagaimana? Yaitu minimal meningkatkan sholat kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat tidak sombong, baik. Saat kita memiliki harta tidak sayang-sayang, bersedekah, infak. Orang yang berpuasa pasti dia akan senantiasa menjaga kehormatannya. Saya tanya hadirin hadirat, kenapa banyak timbul penyakit AIDS, virus HIV? Apa sebabnya? Itu karena prisek. Karena tidak mengikuti perintah Allah. Kalau kita ibaratkan nih anak kita punya flash disknya baru, walaupun baru, kalau kita pakainya di satu laptop saja, insya Allah itu kena virus nggak? Insya Allah tidak kena virus. Tapi kalau gonta-ganti, kena virus nggak? Ini juga yang simbolnya ilustrasi. Orang yang puasa insya Allah dia akan menjaga kehormatannya. Dia akan senantiasa sayang sama istrinya. Yang berikutnya bukan hanya menjaga kehormatannya, dia akan senantiasa jujur, amanah. Nabi Muhammad orang yang terpercaya. Dulu Rasulullah orang yang terpercaya namanya Al-Amin. Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya. Sekarang Al-Amin masih di penjara. Puasa dilatih jujur, walaupun orang lain tidak tahu, kita menjadi melaksanakan amal soleh. Karena kenapa? Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala as-shaimu li wa ana ajzibi. Puasa itu dalam hadis qudsi Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, puasa itu untukku dan saya yang akan mengganjarkannya. Puasa melatih kejujuran, jujur walaupun tetangga kita tidak tahu, walaupun mertua kita tidak tahu, walaupun anak kita tidak tahu, walaupun suami kita nggak tahu, walaupun istri kita nggak tahu, tetap kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga di tahun ini kita saat melaksanakan ibadah puasa kita semakin berprestasi, minimal membaca Al-Qur'an, minimal kita perbanyak bersedekah, minimal kita jaga sholat tarawih kita, minimal saat kita selesai bulan Ramadan kita tingkatkan amal-amal kebaikan. Yaitu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi harapannya nanti 11 bulan berikutnya kita menjadi mukmin yang sejati, yang senantiasa khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berprestasi dan kita senantiasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.